disebut selimutnya KPU lah. Sepertinya berat, apalagi saya sendiri yang dihukum. Saya enggak dihukum. Hai teman pemilih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi selaku host podcast pada sore hari ini bersama saya, samping saya ada Ibu Tenti. Selamat sore Ibu Tenti. Sore Pak. Ya, selaku Komisioner KPU Kota Batu, Divisi Hukum dan Pengawasan. Terima kasih Ibu bisa meluangkan waktunya podcast bersama kami selaku bagian Parmas KPU Kota Batu. Bu Tenti, kalau boleh kita sedikit mengupas bahwasannya Bu Tenti ini komisioner yang baru dilantik di tahun 2024. Yeah. Ya, sebelumnya beliaunya ini adalah penyelenggara di tingkat kecamatan ya Bu ya. Iya, benar. Nah, itu pengawas pemilu di kecamatan Junrejo. Ya, terima kasih Bu. Mungkin pertama-tama kami juga ingin sedikit mengetahui latar belakang Ibu Tenti yang sebenarnya sebelum jadi penyelenggara di tingkat kecamatan, dalam hal ini Panwaslu, sampai ke menjadi komisioner KPU Kota Batu Divisi Hukum dan Pengawasan. Monggo Bu. Oke, terima kasih Pak Budi sudah bisa mengundang saya pada sore hari ini. Dan hai teman pemilih, perkenalkan saya Tenti, saya dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Batu. Untuk perkenalan sebenarnya sudah banyak yang kenal sih Pak. Ya. Tapi ya kita sedikit dari saya. Sebelum saya di KPU itu saya memang menjadi badan ad hoc di Bawaslu, mengampu jadi Panwascam di Kecamatan Junrejo, dan selama hampir 2 tahun saya di Panwascam Junrejo. Nah, waktu belum habis setelah pemilu itu ada pendaftaran KPU Pak. Ya. Jadi saya coba-cobalah ikut ke situ dan alhamdulillah diterima di KPU dan saya mengampu di Divisi Hukum dan Pengawasan. Ya, Bu Tenti, ini sedikit kita bercerita dulu sebelum memasuki inti daripada perbincangan di podcast ini ya. Ketika menjadi penyelenggara beda-beda penyelenggara, maksud kami itu di Panwas dengan di KPU. Apa yang menjadi kesan maupun pengalaman yang mungkin hal yang belum pernah ditemui Bu Tenti itu ketika menyelesaikan perselisihan ya. Mungkin Bawaslu dalam ini Panwaslu ini juga ada perselisihan juga ya. Sebaliknya juga di KPU ini juga ada perselisihan. Nah, mungkin dari Bu Tenti sendiri yang sudah selama ini memangku divisi hukum, ini apa yang menjadi kendala untuk penyelesaian hukum dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada ini? Waktu di pemilu itu kan memang saya masih di Panwascam. Itu jelas beda sih antara lembaga Bawaslu sama KPU, itu benar-benar beda Pak. Dan waktu di Panwascam kapasitas saya juga sampai kecamatan saja, penyelesaian juga dari setingkat di PPK, dan pelanggaran yang terjadi di tingkat kecamatan itu kita menyelesaikan secara sesuai tingkatan dulu. Jadi kalau misalkan penyelenggara di tingkat KPPS itu kita menyerahkan pada setingkat KPPS, yaitu kalau di Bawaslu itu PTPS.
Jadi tingkatan penyelesaian di Bawaslu itu sesuai tingkatannya penyelesaian pelanggaran. Tapi kalau di KPU itu kita bisa menyelesaikan itu berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Karena penyelenggaraan di KPU itu kita hanya bersifat teknis dan untuk pengawasan menjadi hak mutlak Bawaslu. Pelanggaran pun kalau kita belum mendapat rekomendasi dari Bawaslu, kita juga tidak bisa memutuskan. Memang yang selama ini KPU juga rasakan ketika Bawaslu memberikan saran perbaikan terutama ya, bahwasanya itu KPU sendiri juga berkoordinasi dengan tingkatan di bawah pun itu kadang mungkin penyelenggara yang ada di tingkatan paling bawah itu dalam hal ini mungkin Panwas atau pengawas TPS itu kadang-kala itu kita berkoordinasi pun kadang kesulitannya tuh terkait masalah hal-hal yang sebetulnya hal yang tidak diatur dalam regulasi itu. Jenengan kemarin juga pernah mendampingi KPU dalam tingkatan di PPK itu rekapitulasi. Nah, di situ ketika ada permasalahan itu kenapa kok dalam hal ini partai pun itu juga merasa kesulitan. Nah, ini bagaimana untuk mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan waktu di tingkatan PPK itu rekapitulasi itu? Kalau di tingkat rekapitulasi kemarin itu memang itu kan langsung tingkatan kecamatan dan otomatis memang saya waktu itu yang jadi Panwascam juga harus mengetahui lah situasi apa yang terjadi saat itu. Jadi ketika ada permasalahan misalkan satu contoh sajalah perselisihan jumlah suara itu kita harus benar-benar melihat perbedaannya itu di mana. Kadang ya bagaimanapun juga kita manusia biasa. Kadang penulisan satu angka pun itu memang menyebabkan masalah. Betul. Nah, ketika permasalahan itu misalkan dari partai politik, kita juga harus melihat yang di plano ataupun dari rekapan yang salah itu di mana. Kita harus melihat itu dulu. Jadi intinya antara Bawaslu sama KPU itu sebenarnya berjalan bareng gitu. Karena kita memang sama-sama penyelenggara. Kalau dari Bawaslu misalkan memberi sarper itu hak mereka. Karena memang itu pekerjaan mereka. Tinggal yang di KPU itu kita lihat sarpernya. Kalau memang kita sudah melaksanakan ataupun sarper yang diberikan Bawaslu itu kita sudah punya, sudah memang sesuai data, kita juga hanya perlu menjawab bahwa kita sudah menindaklanjuti tentang sarper itu. Sekarang tadi udah dibahas terkait jenengan posisi pada waktu itu di Bawaslu. Sekarang berbalik. Sekarang kan posisi jenengan sebagai komisioner KPU Kota Batu. Nah, dalam ini kemarin penyelenggaraan pilkada. Nah, ini apa yang menjadi problem ketika pelaksanaan pilkada kemarin itu ada hal-hal yang memang seharusnya itu ada pelanggaran yang sifatnya internal dalam hal ini di tingkatan jajaran di PPK maupun PPS itu bagaimana untuk sudut pandang panjenengan ketika ada permasalahan hukum di masing-masing tingkatan tersebut dalam penyelenggaraan pilkada itu? Dari divisi kami memang divisi hukum dan pengawasan itu kan pertama memang pengawasan internal. Jadi di internal KPU sendiri divisi saya itu mengawasilah pekerjaan teman-teman maupun di lingkungan tingkatan KPU kota maupun di sampai bawah, jadi badan ad hoc itu. Dan kemarin alhamdulillah Kota Batu itu permasalahan itu ada, tapi tidak sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Ada waktu perekrutan badan ad hoc tingkat KPPS. Itu ada salah satu calon itu memang
teridentifikasi dia ikut tim pemenangan salah satu paslon. Nah, kita sebagai divisi hukum kita juga bekerja sama atau berkoordinasi dengan divisi SDM. Jadi kita setelah verifikasi administrasi itu kita memanggillah orang itu, kita selesaikan secara regulasi yang ada di KPU dan calon itu memang teridentifikasi ikut partai pemenangan dan kita tidak bisa menerima itu sebagai anggota KPPS. Dan mungkin ada juga pelanggaran yang lain-lain mungkin ya terkait kampanye ataupun itu kampanye maupun APK dan sebagainya itu kita menyelesaikan pun secara tingkatan dulu. Jadi kalau misalkan itu terjadi di tingkat bawah, kita menyelesaikan dari tingkat yang paling bawah itu ya, misalkan dari KPPS maupun kalau dari Bawaslu PTPS. Tapi intinya pilkada kemarin khususnya Kota Batu itu kita tidak ada masalah yang berarti. Belum sampai ke ranahnya Mahkamah Konstitusi. Belum sampai. Karena ya mungkin memang Batu itu damai Pak, kota kecil tapi kita alhamdulillah di tahun kemarin saya melihatnya itu memang Batu luar biasa damai dan ya tidak ada masalah yang berarti. Kita bisa menyelesaikan sesuai tingkatan kita masing-masing. Mungkin ada sedikit di benak Bu Teti sendiri ketika waktu pilkada kemarin itu apa yang menjadi titik perhatian sudut pandang dari divisi hukum itu yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan di pilkada kemarin itu? Kalau dari sisi hukumnya ketika penyelenggaraan pilkada kemarin itu. Dari sisi hukum itu intinya gini Pak, dari divisi hukum itu sebenarnya kita itu divisi yang apa ya, disebut selimutnya KPU lah, karena kita itu hukum sudah itu pasti memastikan itu berjalan sesuai aturan dan setiap divisi ketika akan melakukan segala tahapan ataupun kegiatan itu sebenarnya KPU terutama divisi hukum akan selalu menyertai mereka gitu loh. Jadi divisi hukum itu sepertinya selalu mengikuti divisi manapun. Jadi tugas sebenarnya dari divisi hukum itu berat, sepertinya berat. Apalagi saya sendiri yang tidak punya basic hukum. Jadi ya ketika masuk KPU itu ya harus terus belajar. Tapi dengan memangku divisi hukum ini, jenengan sudah merasakan feel perasaannya itu sudah seneng Bu ya di hukum ini. Nyaman enggak? Dihukum, saya enggak dihukum. Divisi hukum maksudnya gitu. Kan masuk apa ya? Divisi hukum maksudnya. Ya, untungnya meskipun saya tidak punya basic hukum, tapi setidaknya 2 tahun saya ikut di Bawaslu. Di Bawaslu itu sedikit banyak punya bekal lah. Ketika saya mengampu di divisi hukum itu, saya banyak pengalaman ataupun belajar dari pengalaman saya waktu jadi Panwascam. Memang beda Pak, beda. Tapi setidaknya ya saya punya bekal dan saya terus belajar. Ya Bu Tenti, mungkin karena kebetulan waktunya kita juga dibatasi, mungkin sebelum diakhiri bisa memberikan closing statement untuk teman pemilih. Silakan Ibu. Ya, untuk teman pemilih, teruslah belajar karena ilmu yang kita dapat selalu akan bertambah dan kita tidak akan pernah tahu besok kita akan menjadi apa. Jadi setidaknya kita belajar apapun itu, ketika kita ditempatkan pada posisi tertentu, kita akan segera menguasai posisi itu dan terus belajar. Terima kasih banyak Bu Tenti karena telah hadir di podcast hari ini. Semoga kita bisa bertemu di episode yang lain ya Bu. Iya Pak. Teman pemilih jangan lupa untuk like, subscribe,
dan nonton terus karena masih ada konten-konten yang menarik di balik bilik TPS. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.